Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada hari ini kami akan sedikit berdebat tentang dengan mosi pasien dengan diagnosis ischemic heart disease atau IHD. Apabila menerima clopidogrel, maka tidak boleh menerima amlodipin karena potensi interaksi obatnya dapat membahayakan pasien. Nah, jadi kami akan memperdebatkan apakah mosi ini benar demikian atau dia tidak sesuai. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada M. Haikal Anantia S, kemudian ada Mina Musdalifah, saya Khalil Monakbar, Nur Akmalia, serta yang terakhir ada Uraishi Marwah. Nah baik, sebelum melakukan debat, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mekanisme debatnya. Yang pertama, di sini ada dua sisi, yaitu yang pertama ada government team, terus juga ada opposite team. Yang akan pertama menjelaskan tentang mosi itu, memperdebatkan mosi itu adalah first speaker dari government team, kemudian dilanjutkan oleh akan dibantah oleh opposite team, first speaker-nya opposite team, kemudian dilanjutkan dengan second speaker government team, dan yang terakhir ada second speaker dari opposite team. Nah, setelah semuanya selesai berdebat, maka di situ nanti akan ada conclusion yang akan dibawakan oleh teman kami. Gitu. Baik, kemudian kita akan melanjutkan ke sesi debatnya. Yaitu dimulai dari first speaker dari government team, yaitu saya sendiri. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya IHD. Gitu. Ischemic heart disease itu sebenarnya apa? Dia itu adalah penyakit jantung iskemik. Dia itu merupakan suatu kondisi nyeri dada berulang atau ketidaknyamanan yang terjadi ketika bagian dari jantung tidak menerima cukup darah. Gitu. Kondisi ini paling sering terjadi selama beraktivitas, ketika jantung membutuhkan aliran darah yang lebih besar. Nah, ketika kita sering beraktivitas, sedangkan jantung itu kan membutuhkan aliran darah yang lebih tinggi gitu dari biasanya, gitu. Maka akan dapat terjadi IHD apabila ada permasalahan yang terjadi di jantungnya. Kemudian kita akan menjelaskan tentang clopidogrel, obat clopidogrel, kemudian serta amlodipin. Yang pertama itu clopidogrel, dia itu merupakan prodrug tidak aktif yang membutuhkan enzim konversi matik untuk menjadi metabolik aktifnya melalui serangkaian sitokom P450 enzim. Clopidogrel adalah obat golongan antiplatelet yang bekerja dengan mencegah trombosit atau sel keping darah saling menempel dan membentuk gumpalan darah. Jika terbentuk gumpalan darah di pembuluh darah arteri, maka akan terjadi serangan jantung ataupun stroke. Kemudian obat kedua adalah amlodipin. Nah, amlodipin ini adalah obat yang menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan untuk pengobatan nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Amlodipin termasuk ke dalam golongan obat kalsium channel blocker atau CCB, atau juga dia termasuk ke dalam antagonis kalsium. Baik, argumen yang akan saya bawakan ada dua. Yang pertama tentang efek clopidogrel itu sendiri, kemudian tentang penggunaan obat golongan kalsium channel blocker. Yang pertama tentang efek clopidogrel itu sendiri. Efek clopidogrel ini sangat bergantung pada faktor demografi seperti umur, berat badan, gender, ataupun seks, seperti yang telah disebutkan pada jurnal Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology. Bahkan beberapa penelitian telah melaporkan hubungan yang signifikan antara semua faktor tersebut, gitu, faktor di atas. Contohnya, usia yang lebih tua dan prevalensi HPR atau high platelet reactivity yang lebih tinggi setelah pengobatan clopidogrel. Contoh lain adalah pada obesitas telah terbukti secara signifikan mempengaruhi penggunaan clopidogrel. Beberapa penelitian telah melaporkan body mass index atau BMI atau berat badan yang dikaitkan dengan HPR pada pasien yang sehat. Kemudian argumen kedua yang diambil dari Journal of Japanese Circulation Society, dikatakan bahwa penggunaan CCB atau obat golongan kalsium channel blocker dikaitkan dengan penurunan respon dari obat clopidogrel. Penggunaan kalsium channel blocker telah dikaitkan dengan berkurangnya respon farmakodinamik terhadap obat clopidogrel, bersama-sama dengan peningkatan risiko untuk efek sampingnya, gitu. Baik, demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh first speaker dari opposite team. Kepada Mina Musdalifah, kami persilakan. Baik, terima kasih Khalil.
Saya Minum Sudalifah, merupakan first speaker dari opposite team, akan menyanggah argumen dari government team dengan argumen yang akan saya bawakan. Jadi di sini saya akan membawa 3 argumen. Yang pertama, amlodipin dan clopidogrel yang diberikan pada pasien jantung iskemik. Yang kedua adalah hubungan enzim CYP terlibat dalam mekanismenya. Dan yang ketiga adalah populasi dan periode dari penelitian yang dilakukan. Jadi berdasarkan jurnal dari Cardiovascular Pharmacology, clopidogrel adalah prodrug yang membutuhkan metabolisme 2 langkah oleh hepatic cytochrome P450 atau CYP untuk memberikan efek antiplateletnya. Jadi clopidogrel ini pertama diubah menjadi 2-oxoclopidogrel, kemudian menjadi metabolit yang mengandung tiol yang aktif secara farmakologis. Jadi hubungan antara calcium channel blocker yaitu amlodipin terhadap penurunan respon clopidogrel ini berada pada penghambatan enzim CYP yang terlibat. Jadi dengan argumen pertama ini bahwa amlodipin dan clopidogrel itu dapat diberikan pada pasien dengan penyakit jantung iskemik. Selanjutnya, argumen kedua adalah hubungan antara enzim CYP dengan terlibatnya terhadap mekanismenya. Jadi enzim CYP ini terlibat dalam mekanisme clopidogrel ini pada 3A4 dan 2B6 yang dapat diinaktivasi oleh amlodipin dalam mekanisme quasi irreversible. Jadi amlodipin memiliki penghambatan relatif yang lebih kuat pada CYP 2B6 dan CYP 1A1, tetapi penghambatan yang lemah pada enzim CYP lainnya. Oleh karena itu, amlodipin dan clopidogrel dapat diberikan pada pasien dengan penyakit jantung iskemik. Hal ini juga dibuktikan pada penelitian yang telah dilakukan pada pasien penyakit jantung iskemik di Rumah Sakit Fatun J pada Juli 2010 dan April 2011. Jadi pada penelitian ini terdapat 1.608 pasien yang menunjukkan bahwa terapi CCB tidak mengubah respon dari clopidogrel yang diukur dengan multiple elektroda platelet agregometry atau kejadian iskemiknya. Jadi dalam analisis ini ditemukan bahwa efek penghambatan CCB pada respon clopidogrel tergantung pada status enzim CYP 3A4 saja. Jadi berdasarkan argumen yang telah dikatakan oleh first speaker dari government team bahwa penggunaan CCB ini dapat mengurangi respon farmakodinamik terhadap clopidogrel itu tidak terjadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Khalil. Baik, terima kasih Mina dari first speaker dari opposite team. Kemudian akan dilanjutkan oleh second speaker dari government team. Kepada Hekal kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Haikal Lamtia sebagai second speaker dari government team akan memberikan argumen untuk sebagai tim government. Jadi di sini kami berargumen bahwa yang pertama penggunaan CCB yaitu calcium channel blocker yang dimana di sini amlodipin itu dapat meningkatkan on treatment platelet reactivity atau OPR. Yang kedua, nilai dari platelet reactivity unit itu akan meningkat setelah pemberian calcium channel blocker yaitu amlodipin. Next. Nah, berdasarkan jurnal IMC Medical disebutkan bahwa penggunaan calcium channel blocker dikaitkan dengan peningkatan on treatment platelet reactivity atau OPR. Dalam penelitian ini didefinisikan nilai platelet reactivity unit cut off dari high platelet reaction ialah 275. Dalam meta-analisis, platelet reaction unit lebih besar atau sama dengan 230 dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi dari penyakit arteri koroner pada pasien yang menerima intervensi koroner perkutan. Setelah penghentian kalsium channel blocker, proporsi pasien HPR high platelet reactions menurun dari 36,7% menjadi 13,3%. Selanjutnya pada 7 pasien 23,3% platelet reactivity unit meningkat setelah penghentian kalsium channel blocker. Nilai PRU pada pasien ini meningkat dari batas bawah menjadi lebih tinggi. Pada jurnal lainnya berdasarkan jurnal Circulation Cardiovascular Interventions disebutkan bahwa studi mengenai calcium channel blocker yang berinteraksi dengan clopidogrel berasal dari metabolisme umum mereka, yaitu melalui jalur CYP3A4.
sebuah studi oleh Schiller Matula et al. Menggunakan flow cytometry untuk menilai fosforilasi VASP, yaitu vasodilator stimulated fosfoprotein yang diyakini sebagai ukuran penghematan P2Y12 yang sangat baik. Mereka menemukan bahwa pasien yang menggunakan CCB, yaitu calcium channel blocker dan clopidogrel, memiliki indeks reaktivitas trombosit yang lebih tinggi, dengan menunjukkan lebih sedikit penghambatan agregasi dari clopidogrel dibandingkan pasien yang tidak menggunakan calcium channel blocker. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari pihak government. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Haikal sebagai dari second speaker dari government team. Kemudian akan dilanjutkan oleh Uraishi Marwah dari second speaker yang berasal dari opposite team. Kepada Uraishi Marwah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Khalil. Saya Uraishi Marwah dari second speaker opposite team akan membantah government team dengan argumen itu pengukuran reaktivitas trombosit, dan kedua adalah calcium channel blocker memiliki reaktivitas yang tinggi pada pengobatan. Nah, dari jurnal Circular Intervention pada pengukuran reaktivitas trombosis, pasien telah mengonsumsi clopidogrel 300 mg selama 12 jam, serta dosis pemeliharaan 75 gram setiap hari selama setidaknya 7 hari sebelum sampel darah untuk reaktivitas trombosit awal menggunakan uji Verify Now P2Y12. Sebanyak 102 pasien terdaftar secara berurutan di antara 50 pasien dari 102 pasien tadi dalam kelompok menggunakan amlodipin. 1 menghentikan clopidogrel setelah angiogram normal, dan sedangkan yang lainnya tetap melanjutkan pemakaiannya. Selain itu, studi acak menunjukkan bahwa amlodipin ini tidak melemahkan kemanjuran dari clopidogrel bila dibandingkan dengan diuretik hidralazin dari golongan vasodilator atau nitrat sebagai kontrol. Nah, hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa interaksi amlodipin dan clopidogrel melalui penghambatan metabolisme sitokrom mungkin tidak signifikan secara klinis. Meskipun agen antiplatelet yang lebih kuat seperti prasugrel atau ticagrelor sekarang tersedia, sebagian besar populasi menggunakan clopidogrel karena biasanya relatif lebih murah. Sebuah studi yang lebih baru oleh Gremmel et al. Yang dicantumkan di Heart Journal menggunakan agregometri transmisi cahaya dan uji Verify Now P2Y12, dia itu mengidentifikasi bahwa adanya interaksi negatif antara calcium channel blocker yang tadi amlodipin dan clopidogrel. Mereka menemukan bahwa reaktivitas trombosit yang lebih tinggi pada pengobatan pada pasien yang menjalani terapi calcium channel blocker secara bersamaan dibandingkan dengan mereka yang tidak, dengan kedua tes laboratorium. Saya kembalikan kepada Khalil. Baik, terima kasih kepada Uraishi Marwah sebagai second speaker dari opposite team. Baik, kemudian ini adalah berbagai macam sumber yang kami ambil sebagai argumen yang telah disebutkan sebelumnya gitu. Baik, sebelum ditutup maka kami akan mengambil sedikit kesimpulan dari mosi yang telah dipaparkan di awal tadi. Jadi kesimpulannya bakal disampaikan oleh Dr. Akmalia. Kepada Dr. Akmalia kami persilahkan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dugaan mengenai adanya efek samping penggunaan amlodipin dengan clopidogrel tidak terbukti secara klinis. Dan amlodipin tidak signifikan melemahkan efek antiplatelet clopidogrel pada pasien jantung iskemik sehubungan dengan hasil farmakologisnya. Kemudian penggunaan amlodipin dan clopidogrel secara bersamaan
tidak menyebabkan respon farmakodinamik terhadap meningkatkan efek samping. Dan diperoleh hasil reaktivitas trombosit yang lebih tinggi dengan pasien yang menjalani terapi bersamaan dibandingkan dengan yang tidak. Baik, terima kasih Nur Malia yang telah memaparkan konklusi ataupun kesimpulan yang didapat dari mosi sebelumnya gitu. Baik, dengan berakhir pula kesimpulan yang telah disampaikan, maka berakhir pula debat kita pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan atau kami debatkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.